Ya, baik. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terus mohon maaf pemberitahuan kuliahnya agak terlambat, bukan agak terlambat sih, terlambat ya, mohon maaf. Hari ini saya mau ngomongin tentang UAS ya. Jadi hari ini diskusi aja isinya ya, nggak ada eh, dibilang ada tugas juga nggak ada sih sebenarnya. Tapi nanti coba deh kita ngobrolin dulu ya. Saya munculkan materinya hari ini ya, sebentar. Oke. Ya, sudah muncul ya. Sambil ngopi. Baik. Terima kasih atas perbaikan sakubungnya ya. Sudah saya nilai belum ya? Kayaknya belum ya. Apa tugas ke-9 sudah saya nilai atau belum ya? Saya lupa tuh kan. Saya cek dulu. Aduh, mohon maaf ya. Kayaknya belum ya. Hai Sensei, saya belum. Belum ya? Oke oke oke. Iya kayaknya belum ini. Iya, Sensei belum. Sorry. Ya, ternyata belum ya. Mohon maaf. Nanti hari ini saya nilai ya. Jadi sakubonya nanti saya nilai hari ini. Terus kalau nanti kalian punya keberatan dengan hasil penilaian saya itu silakan boleh japri ya. Emang sensei, emang sakubung saya kurangnya di mana gitu, silakan tanyakan. Terus pertemuan hari ini dan minggu depan adalah 2 pertemuan akhir di mata kuliah sakubung ya. Jadi kita 2 kali lagi ketemu sama UAS ya, 3 kali berarti. Jadi dan di 2 pertemuan terakhir ini saya mau manfaatkan untuk persiapan UAS. Jadi kenapa begitu? Karena saya ingin kalian benar-benar maksimal ya dalam penulisan UASnya ya. Jadi saya berikan waktu yang cukup banyak ya supaya yang punya kekhawatiran ntar gue nulisnya gimana dong gitu pas UAS, wah repot, aduh gimana nih susah. Nah untuk mahasiswa yang seperti itu paling nggak dengan banyaknya waktu yang saya berikan itu bisa punya waktu untuk mencurahkan ya, memberdayakan pengetahuan bahasa Jepangnya supaya bisa menulis dengan maksimal ya. Terus belajar bahasa itu kan sebenarnya belajar berkomunikasi ya, jadi sebenarnya begitu. Jadi saya sih sebenarnya berharap di mata kuliah sakubung ini kita bisa menulis sesuatu yang benar-benar ingin kita komunikasikan kepada orang lain gitu. Pesan ya, walaupun di mata kuliah kali ini kita tidak sempat ya mempublikasikan tulisan kita ya, karena saya juga nggak ada di ruang hati, di hati saya juga sudah tidak ada ruang untuk itu ya, untuk mengawasi outputnya ya. Jadi kali ini belum bisa sampai ke sana. Hanya saja paling tidak ya siapa tahu bisa jadi istilahnya pesan rahasia gitu ya untuk seseorang di luar sana gitu ya. Kita menuliskan itu tuh untuk orang itu gitu. Jadi kalau misalnya kita belajar menulis, belajar ngomong, belajar apapun output bahasa ya, kalau terlepas dari unsur komunikasi ya, jadi kalau dasarnya bukan untuk berkomunikasi itu sulit untuk didapatkan oleh kita gitu, kemampuan itu ya, seperti itu. Jadi makanya di 2 pertemuan terakhir ini saya berharap kalian bisa memikirkan ya, sama-sama kita pikirkan apa yang mau kita tulis ya. Terus nanti saya bantu kalau misalnya ada kendala juga saya bantu. Jadi
Saya lihat yang selanjutnya ini ya, selanjutnya. Jadi hari ini mari kita pikirkan apa yang ingin kalian ya kita tulis gitu dalam sakubung selanjutnya. Terus berdasarkan pemikiran tersebut kita juga melakukan perkiraan, mengira-ngira gitu kendalanya kira-kira apa ya gitu. Kita sama-sama berpikir kendalanya itu kan macam-macam, ada kendala tata bahasa, ada kendala kosakata gitu ya. Jadi misalnya kalian mau menyampaikan apa dalam bahasa Jepangnya begini sensei, kira-kira oke atau enggak, atau siapa tahu kalian bikin bahasa Jepang yang lebih susah gitu ya. Jadi saya bisa memberikan alternatif bahasa Jepang yang mungkin lebih mudah dipahami gitu. Jadi hari ini saya mau kita sama-sama berpikir, diskusi ya, untuk mendapatkan tema, paling tidak tema ataupun dapat kerangka karangan yang akan mau kita tulis gitu. Nah, berdasarkan hasil pekerjaan hari ini, nanti silakan untuk sampai minggu depan itu kalian bisa menyusun, boleh menyusun kerangkanya dulu boleh, mau menyusun pertanyaannya dulu sensei boleh ya, mau langsung bikin sensei boleh ya. Jadi nanti begitu di minggu depan itu saya bisa memberikan feedback gitu terhadap apa yang kalian tulis gitu. Nanti setelah itu minggu depan kan pertemuan terakhir. Nah, pada saat UAS itu saya berharap bisa membaca sakubung yang kalian tulis berdasarkan proses tadi gitu. Kan hari ini kita pikirin nih bareng-bareng apa yang mau ditulis. Jadi kalau misalnya yang ikut sedikit ya saya sangat menyayangkan sebenarnya ya. Jadi kita ngomongin apa nih yang mau kita tulis. Bebas ya. Jadi kalian boleh beda-beda tema itu boleh banget. Silakan bebas hari ini. Jadi untuk UAS yang paling ternyata setelah yang berkaitan dengan kalian dalam mata kuliah sakubung ini, saya menyadari bahwa sebaiknya memang kita ya tidak terlalu ini ya ketat sama tema. Jadi silakan untuk yang terakhir ini yang untuk UAS kalian bisa memilih tema yang sesuai dengan yang kalian ingin tuliskan gitu. Nah, tapi mungkin mungkin ada juga yang masih bingung ya. Jadi hari ini juga saya akan tampilkan susunan karangan atau susunan pertanyaan ya yang bisa digunakan untuk menyusun sebuah karangan dengan tema tertentu. Nah, temanya ini saya mau ambil yang paling terbanyak mungkin kali ya. Oke, jadi seperti itu. Jadi saya berharap kalian benar-benar memanfaatkan 2 pertemuan terakhir ini supaya bisa menulis sesuatu yang terbaik gitu ya di perkuliahan sakubung ini. Begitu dari saya. Silakan ada yang mau komentar atau bertanya dulu. Jadi hari ini kita nentuin tema buat UAS nanti ya sensei ya? Betul, tema terus nanti ya terus silakan. Kayak voting waktu itu ya? Enggak voting. Jadi misalnya gini. Kalian nentuinnya bebas, silakan. Jadi nggak perlu voting lagi. Jadi saya mau nulis A, saya mau nulis B, saya mau nulis C, terserah, nggak apa-apa. Jadi nggak ada. Jadi penentuan temanya nggak berdasarkan voting siapa yang paling banyak gitu ya, tema apa yang paling banyak disukai terus kita putuskan menulis tentang tema itu, enggak. Jadi hari ini kalian boleh menentukan apapun itu temanya, silakan per orang ya, jadi bukan diambil yang paling banyak gitu, enggak. Oke ya, silakan yang lain. Jadi nanti kalau yang mau tanya boleh pakai chat juga ya, silakan.
Betul betul. Jadi ini I'm escaping bla bla bla. Iya betul, seperti itu. Masing-masing kita pakai tema sendiri. Jadi saya berharap kalau kalian menulis dengan tema yang ingin kalian tulis bisa maksimal di situ gitu loh, ya. Silakan, ada yang mau berkomentar atau bertanya lagi? Ya oke, ya. Jadi kalau nggak ada misalnya nih ada rencana, oh saya kayaknya mau nulis tentang tentang ibu saya dah gitu ya, tentang ibu saya misalnya. Di masa pandemi ini banyak sekali pekerjaan yang beliau lakukan misalnya ya, saya mau menggambarkan itu, mau menceritakan itu ke orang lain ya, mau menyampaikan itu ke orang lain bahwa ibu saya itu kerja keras loh gitu misalnya ya. Lewat tulisan itu boleh, nanti sambil boleh bilang ke saya, sensei saya mau nulis tentang ini misalnya. Terus sambil memikirkan isinya, kita juga bayangkan kendala apa yang yang nanti kira-kira bakal muncul gitu. Misalnya kosakata apa yang perlu diperlukan. Nah, itu nanti saya bisa bantu gitu. Ya. Jadi pertama silakan. Pertama saya mau nanya ini apa yang saya sampaikan tadi apa bisa dipahami? Jadi saya mau pakai 2 pertemuan terakhir ini untuk persiapan kalian menulis sakubung untuk UAS gitu ya. Terus temanya juga bebas. Bebas itu dalam artian ya kalian tentukan sendiri gitu. Kalau misalnya saya masih bingung sensei sama temanya, nah saya bisa coba tawarkan beberapa gitu ya. Pertama itu dulu, apakah sudah memahami apa yang saya sampaikan? Kira-kira udah paham ya? Oke ya, makasih Dita. Terus yang lain barangkali ada yang masih bingung. Jadi kita ngapain nih gitu ya? Kita hari ini berpikir. Kurang lebihnya paham sih sensei. Cuman yang maksudnya nentuin kerangka itu bagaimana ya sensei? Kan kayak tema tiap orang kan beda-beda gitu. Jadi gini. Nanti ada satu teman, ada temennya ya misalnya, atau tadi siapa yang ngobrol itu menentukan saya mau ini, nah kita coba satu itu dengan kerangka itu, jadi nggak semuanya bisa dibahas gitu, paling nggak ada gambaran dulu gitu, misalnya tentang tema apa kita coba bahas, nanti di tengah perkuliahan ada lagi sensei kalau yang kayak gini gimana enaknya, nah kayak gitu. Jadi bukan berarti bisa dibahas semua, makanya silakan kalau yang paling cepat ngobrol ke saya itu paling cepat dibahas. Ya, jadi ada pertanyaan dari Salman, struktur pembuatan sakubungnya sama seperti worksheet minggu lalu sensei? Ya, sama. Tapi gini loh, di mata kuliah sakubung ini kan saya coba memperkenalkan metode penulisan dari menyusun pertanyaan dulu. Terus kalian menjawab pertanyaan itu, lalu menyusun jawaban pertanyaan itu sebagai sebuah paragraf, terus dikasih kata sambung dan hal lain yang diperlukan gitu ya. Ada penyesuaian lagi ya di akhir. Itu sebagai referensi ya, maksudnya referensi itu mau kalian pakai metode itu boleh, tidak pun tidak apa-apa. Misalnya punya metode tersendiri gitu ya, metode yang lain. Misalnya saya lebih suka langsung nulis saya, ya boleh, nggak apa-apa gitu. Ya, seperti itu. Jadi pertama temanya kira-kira apa yang sudah ada di dalam kepala kalian? Silakan kasih tahu ke saya. Pertama temanya dulu. Tema 1 apa kira-kira? Kalau saya pribadi sih tentang makanan kesukaan. Makanan kesukaan. Oke, ada lagi yang lain?
Makanan kesukaan itu berarti nanti perlu menggambarkan tekstur makanan itu ya, renyah atau apa tuh, lembut atau apa lagi. Jadi sambil ngebayangin apa makanannya, kita juga membayangkan kira-kira apa yang perlu diekspresikan. Jadi nanti saya bisa bantu kalau kriuk-kriuk tuh apa sensei misalnya ya. Ada lagi tema yang lain? Belum kepikiran? Silakan dipikirkan sekarang. Menjelaskan acara atau cerita favorit. Acara maksudnya acara TV gitu ya? Boleh. Ini bukan ini ya, maksudnya saya bukan minta ayo ada usulan nggak temanya tentang apa, bukan ya. Jadi kalian silakan, kalian ceritakan apa yang mau kalian tulis. Nanti bukan berarti menentukan ya, bukan. Menjelaskan, menceritakan kali ya. Ceritakan acara atau cerita kesukaan, boleh ya. Apalagi kira-kira? Oke ya, jadi yang lain mungkin masih bingung mau nulis apa. Ya, untuk memudahkan untuk menentukan tema, mungkin apa yang ingin kalian sampaikan ke orang lain mungkin ya. Saya nggak punya apa-apa sih yang mau saya sampaikan ke orang lain. Nah itu repot juga sih kalau kayak gitu ya. Misalnya ada tidak ada ide sensei sumimasen, ya nggak apa-apa, itu bukan masalah saya. sorry ya, kalau tidak ada ide ya mungkin nanti ya, nggak apa-apa, jadi silakan nanti dipikirkan. Sorry bercanda. Tentang liburan juga boleh, keseharian nih, keseharian sama liburan mungkin sama ya pada dasarnya. Okay. Kalau misalkan menceritakan tentang cara menjaga kesehatan tubuh kita, bisa nggak? Boleh, cara menjaga kesehatan tubuh ya. Oke, silakan. Oke ya, jadi nanti kita coba gambarkan ya. Kalau temanya makanan kesukaan itu kira-kira pertanyaannya tuh apa gitu, misalnya Sukina tabemono wa nani kan gitu ya, kayak gitu. Terus apalagi kira-kira untuk pertanyaan untuk makanan kesukaan, makanan kesukaannya apa kan gitu ya. Kalau pertama kali nanti bisa menjelaskan makanan kesukaan saya gitu kan adalah apa gitu ya. Silakan sambil mikir bareng-bareng ya. Jadi supaya bisa menulis itu ya harus berpikir. Ya. Jadi kadang berpikir tentang tulisan orang lain juga bisa merangsang pola pikir kita ya, nanti untuk tema yang kita tulis sendiri apa gitu ya. Gitu. Ya, mohon maaf lagi ada chaos di sebelah. Terus apa ini kira-kira? Ayo. Pertanyaannya, makanan kesukaan Sukina tabemono wa nan desu ka kan gitu ya. Kalau asal makanan itu gimana sih? Boleh. Mana makanan itu? Iya, boleh. Jadi pertanyaan gimana? Sono tabemono wa itu asalnya dari mana gitu? Dari mana bahasa Jepangnya? Doko kara desu ka gitu ya. Oke. Boleh seperti itu. Ada lagi? Ya, doste sono tabemono ga suki desu ka? Boleh ya kayak gitu ya. Salah. Mungkin di sini kali ya.
doste sono tabemono ga suki desu ka gitu ya. Boleh. Silakan yang lain apalagi? Apa ya? Sebentar sensei lupa. Iya nggak apa-apa. Ya, apalagi? Kalau dari rasa makanan itu? Rasanya bagaimana gitu ya? Ah, Rasanya bagaimana? Sono tabemono no aji wa do desu ka gitu ya. Atau bisa juga misalnya makanan itu beli di mana juga bisa ya. Sono tabemono wa doko de kaimasu ka gitu ya. Jadi CD ini bisa salah satunya ya, atau bisa dua-duanya dipakai. Makanan ini dari Sumatera misalnya, terus bisa beli di toko online. Kalau dulu waktu toko online belum ada, kita harus pergi ke Sumatera untuk beli makanan ini. Nah, kan bisa cerita gitu. Ada lagi dari Ivy. Ini nih, mainichi tabemasu ka? Ii desu ne. Ii janai desu ka. Berapa kali makan makanan itu juga boleh ya. Sono tabemono wa o nankai tabemasu ka gitu ya. Mainichi tabemasu ka ya. Oh, bagus juga. Sono tabemono wa doyatte tsukurimasu ka? Boleh. Bagaimana membuatnya gitu ya. Oh, itu tuh boleh tuh. Sono tabemono o tsukutta koto ga arimasu ka? Boleh kayak gini ya. Itu udah banyak nih. Makasih Ivy. Ya, jadi Sensei, itu yang berapa kali makannya, maksudnya yang udah pernah kita makan atau gimana Sensei? iya boleh kayak gitu. Nangkai atau apa ya? Kalau tabeta koto ga arimasu ka itu mungkin nanya kali ya. Minasan wa tabeta koto ga arimasu ka gitu ya. Sebagai improvisasi bisa ya kayak gitu. Tanya ke orang lain. Misalnya makanannya mahal ya, suguku takai kara, sangat mahal, jadi 1 tahun itu paling 1 kali makannya misalnya kayak gitu. Bisa aja kayak gitu ya. Jadi silakan berpikirnya jangan terlalu kaku ya, dibebaskan aja ya. Silakan. Jadi dengan berpikir bebas ya, merdeka ya, kita bisa melihat berbagai sudut pandang penulisan ya. Apalagi kira-kira? Aji wa do desu ka udah ya. Terus kira-kira apa lagi? Ya mungkin ini ya, untuk makanan kesukaan bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk mulai mengembangkan sakubungnya ya. Nanti silakan dikembangkan lagi. Oke, terus kira-kira apa lagi ya? Ada lagi nggak? Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 lagi deh, apa ya? Harganya belum kan, harganya ya. Nedang gini. Ikura desu ka ya. Silakan kalian juga ngobrol dong, masa saya sendirian ngobrol. Nedang wa ikura desu ka? Ada lagi nggak? Udah ya? Kayaknya cukup deh Sensei. Cukup ya, oke, makasih. Maaf Sensei.
Oke, oke. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk yang punya ide buat kesakubung tentang makanan kesukaan. Nanti silakan digunakan ini sebagai awal ya, kerangka awal apa yang mau dibicarakan. Nanti urutannya juga bisa diatur lagi ya, mana yang mau dibicarakan dulu, enaknya yang mana dulu, silakan dipikirkan ya. Siapa tahu ya minggu depan sudah bisa menghasilkan satu sakubung ya gitu. Terus selanjutnya yang kedua, menceritakan acara atau cerita kesukaan. Maksudnya gimana nih, saya nggak paham. Maksudnya acara TV ya kali ya. Ya, oke. Sekarang kalau nggak ditentuin acaranya apa, maksudnya saya juga bingung ngembanginnya. Maksudnya ngarahinnya ya. Acara TV ya maksudnya ya, acara TV kali ya. Oke. Ya. Iya sih sensei, kayaknya ini lebih ke kayak acara TV media gitu, Oke, bukan oke, acara oke. prestasi. Ya, jadi kalau yang ini yang pertama, selain makanan itu juga bisa diaplikasikan ke minuman kesukaan atau apalagi apalagi ya. Iya, barang-barang kesukaan juga mungkin sama ya, cara buatnya bagaimana, mungkin nggak dimakan sih kali kalau barang ya. Oke, menceritakan acara atau cerita kesukaan. Kita bayangkan acara TV aja kali ya. Acara TV bahasa Jepangnya ada yang tahu apa? Hoso, hoso, Hmm, jarang. Hoso siaran. Ada Banggumi ya, Banggumi so. Terebi. Sama sih kayak di atas ya, misalnya Sekina terebi Banggumi wa nandeska gitu kan. Seperti itu ya. Terus apalagi? Ini mungkin agak sulit ya. Maksudnya jadi banyak kosakata di bidang pertelevisian mungkin ya, disiarin oleh TV mana gitu. Jadi agak mungkin agak menantang ya. Sono terebi Banggumi wa doko de yate imasu ka gitu aja ya. Di mana dimainkannya gitu ya, misalnya di RCTI atau di mana gitu ya. Atau acaranya seperti apa ya, Sono Banggumi wa Donna Banggumi deska gitu ya. Banggumi acaranya tuh acara seperti apa ya. Jadi untuk selain apa namanya acara TV, ini juga bisa juga untuk menggambarkan channel YouTube, misalnya channel YouTube kesukaan juga bisa ya gitu. Kira-kira apa lagi? Hajimete miru no wa itsu desu ka? Itu juga boleh. Hajimete miru Mita ya berarti ya, Mita no wa itsu desu ka gitu. Atau bisa juga gini, itsu kara gitu kan, mimasu ka gitu juga bisa. Apalagi ayo yang Terus lain. kayak jadinya nanya apa sensei, kayak hajimete mita no kanso to ima no kanso. Oh, itu ya. Oke. Jadi kesan pertama nonton, terus kesan yang sekarang gitu ya. Oke. Cukup susah juga ya ini ya, hajimete mita kanso.
wa do deshitaka gitu ya. Ima wa do deska gitu. Ya, ini agak menggambarkan hal-hal yang mungkin agak sulit untuk dijabarkan dalam bahasa Jepang mungkin ya. Ya, jadi nanti kalau kalian nggak mencoba ya, nanti nggak ketemu kendalanya apa gitu ya. Jadi kalau nggak dicoba nanti nanti bingung, nanti kendalanya nggak tahu apa, jadi nggak tahu harus bagaimana menghadapi kendala tersebut. Kira-kira apa lagi? Kalau genre acaranya sensei? Oh, boleh tuh. Dia genre atau apa? Ya, boleh. Di sini kali ya. Sono bangumi no genre wa nan desu ka gitu ya. Boleh. Ayo yang lain. Nggak perlu pertanyaannya nggak perlu dalam bahasa Jepang ya, bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya, ada lagi. Kalau misalkan kayak pemain favorit di acara itu bisa nggak sensei? Boleh. Apalagi? Apa bahasa Jepang kira-kira ya? Sono bangumi no sukina genojin ya, genojin artis. Jin wa imasu ka gitu kan. Terus bisa dikembangkan lagi, imasu ka itara sono genojin wa dare desu ka kan gitu, bisa dikembangin lagi itu. Sono bangumi no sukina genojin ga imasu. Sono genojin wa nantoka sang desu gitu kan, jadi enak ya. Nanya alur cerita. Nah, boleh ya. Hanashi dona hanashi desu ka juga. Kalau cerita ya. Ya, mungkin yang I'm escaping to the one place that hasn't been bla 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 juga. Mungkin ini ya, bingung ya mau cerita gimana ya. Sono bangumi no hanashi wa donna mono desu ka gitu ya. Atau sono bangumi no hanashi no nagare wa donna mono desu ka, bisa juga seperti itu. Sensei, sumimasen, saya mau instruksi sebentar. Yang salah satu gimana ya, kendala saya nulis sakubun itu tuh waktu milih kosakatanya gitu sensei. Jadi kan saya mikir kalau misalnya kan kayak ini kan genojin, terus kan tapi kan kayak ada Shutsuen-sha juga, terus ada Hayu juga kan, kayak kosakatanya, untuk milih kosakatanya itu loh sensei agak bingung, kosakatanya yang bener yang mana. Iya. Oke. Kalau bingung biasanya kalau saya pribadi itu saya cari di Google. Saya cari contoh kalimatnya ya, contoh penggunaannya. Jadi misalnya genojin gitu saya ketik, terus nanti kan muncul berbagai macam artikel yang ada kata genojin di dalamnya ya. Saya baca. Terus dibandingkan dengan penggunaan kata-kata yang lain, misalnya Shutsuen-sha atau Hayu atau Joyu ya, kayak gitu. Jadi cara membedakannya ya mau nggak mau seperti itu ya. Jadi melihat penggunaannya langsung, terus coba bandingkan gitu. Seperti itu. Kalau misalnya, oke. Ada lagi silakan. Ya, jadi kalau misalnya kalian tidak punya ruang di hati untuk melakukan pekerjaan membandingkan itu, mencari tahu ya. Ya udah pasrah aja, pakai aja yang ketemu dulu, nanti dapat feedback dari saya begitu.
Terus sama kalau nanya nama karakter terus personalitas dan penampilannya ya boleh ya. Bagaimana coba dipikirkan ya. Sono Banggumino Geino Jingno Kiara Ketawa Donna Kanji Deska gitu bisa ya. Sono Banggumino Geino Jingno penampilan Sutairu misalnya ya. Do Deska gitu bisa ya. Ya, jadi seperti itu. Kayaknya udah cukup ya. Nanti silakan dipikirkan lagi. Minggu depan itu bukan berarti sakubungnya udah selesai ya. Jadi dengan kita ngobrol dulu nih sekarang. Saya coba kasih gambaran dulu ya. Kalau tema seperti ini, pertanyaan yang memungkinkan seperti apa? Kalau tema yang satu tadi kan udah kelihatan ya. Ini tema yang kedua. Nanti berdasarkan diskusi kita hari ini, coba dipikirkan lagi apa sih yang mau saya tulis sebenarnya berdasarkan hari ini. Ya beda pun nggak apa-apa. Jadi bukan berarti kalian harus menuliskan beberapa tema di sini ya, enggak. Ya begitu. Kita zoomnya mau habis ini, kita hentikan dulu ya kali ya. Nanti kita sambung lagi di link yang sama. Yoroshiku onegaishimasu. Hai. Hai. Hai Sensei. Hai. Jadi kalau misalnya punya waktu dan bingung ya, ini pakai yang mana nih, Genojing atau Hayu atau Joyu atau apa nih? Nah itu bisa, pertama bisa lihat kamus ya, itu petunjuk yang pertama. Terus kamus kan tidak ada contoh penggunaannya kan hampir tidak ada ya. Jadi kita cari contoh penggunaannya seperti apa ya. Jadi dengan petunjuk-petunjuk itu kita bisa mendapatkan dengan melihat informasi tadi ya, kita mendapatkan petunjuk bagaimana cara menggunakan kata-kata tadi dengan tepat begitu ya. Jadi nggak ada jalan pintasnya ya. Kalau ada silakan, saya juga pengen tahu. Semoga ada sih. Dari Sensei, kira-kira Sensei punya ini nggak, rekomendasi kamus bahasa Jepang itu penerbitnya siapa yang paling bagus? Oke. Atau yang bagus? Jepang Indonesia ya. Iya. Jepang Indonesia yang saya pakai ini ada di sebelah saya. Ini yang saya selalu pakai dari dulu. Sekarang yang aslinya udah nggak beredar. Ini kamus kebalik jadinya. Kamus Jepang Indonesia yang nulisnya Kenji Matsuura. Kenji Matsuura Sensei. Ini saya beli di Tokopedia. Ini kopian juga, bukan aslinya ya. Ini saya beli sekitar 80.000 apa ya, saya lupa. Ini cukup bagus ya. Dari zaman saya kuliah pakai ini. Silakan, itu besarnya seperti ini. Coba bandingkan dengan muka saya. Tebalnya, nah seperti itu. Ya. Ini kalau ada maling motor bisa dipakai juga ini. Kenapa? Tebal banget. Iya. Makanya udah nggak ada yang minat kamus tebal seperti itu kan. Tapi ya itu Jepang Indonesia yang paling yang menurut saya paling reliable daripada Goro Taniguchi ya. Atau kamus yang lain saya belum tahu juga sih. Nggak pernah pakai yang lain. Goro Taniguchi juga kan menurut saya masih, Goro Taniguchi udah tahu kan ya, kamus Goro Taniguchi itu kan ada Jepang Indonesia, Indonesia Jepang ya, praktis ya. Tapi mungkin karena ada dua versi itu, kualitas dua-duanya nggak bisa terjaga gitu. Jadi masih ada kata-kata yang mungkin menurut saya belum pas gitu maknanya ya. Sejauh ini saya pakai Kenji Matsuura ini ya selalu bisa terpenuhi sih kebutuhannya ya.
lumayan tebel tapi itu masalahnya. Atau kalau misalnya untuk kamus online yang digital ya, itu saya selalu pakai Weblio ya. Weblio Inggris Jepang Jepang Inggris sih, tapi nggak bisa pakai bahasa Indonesia ya. Di Weblio itu bisa, terutama Jepang Jepangnya ya, itu saya selalu pakai karena kita bisa dapat petunjuk dari situ. Kadang di Weblio juga kita bisa lihat contoh penggunaannya ya, reibung apa contoh kalimatnya juga ada di situ. Jadi kita bisa bandingkan ya, seperti itu. Kalau kamus yang lain itu saya nggak pernah pakai, saya selalu pakai Weblio untuk menerjemahkan. Kalau saya lagi kerja nerjemahin juga ya, interpreter Hongyaku gitu ya, itu selalu pakai Weblio juga. Oke ya, jadi kita lanjutkan dulu. Ini kira-kira untuk yang menceritakan acara atau cerita kesukaan ya, bisa mengambil ini sebagai referensi pertanyaan-pertanyaannya. Ini juga bisa dipakai untuk channel YouTube kesukaan ya, bisa dikembangkan ke sana ya. Kita lanjutkan dulu. Misalnya selanjutnya ini kesehatan ya. Kesehatan kira-kira apa ya? Keseharian, keseharian ya. Oke. Kira-kira mulai dari pertanyaannya apa ya, kalian melakukan apa sekarang gitu kan ya. Ima nani o shite imasu ka? Nani o shite imasu ka? Maksudnya nani o shite imasu ka itu bukan berarti menanyakan yang sekarang kalian kerjakan ya, tapi apa yang sedang kalian ya jangan gini deh, susah kali ya. Gakusei desu ka gitu ya. Ya. Shigoto shite apa? Genki desu ka? Genki desu ka? Boleh. そうですね。元気ですか? Ya. Watashi wa genki desu. Itu ada juga ada yang sakubung yang dimulai dari watashi wa genki desu. Oh, namae wa gitu ya kali ya. Ya, jiko shokai bisa di sini ya, jiko shokai. Ya, namae ya. Genki desu ka? Watashi wa hari desu. 30 そうか40か40歳です genki desu. Ima gakusei desu. Misalnya gitu ya, boleh juga. Shigoto shite imasu ka gitu. Ini ada yang chat sebentar, sorry. Cuaca, karena kebiasaan orang Jepun boleh cuaca. Tapi ini kan keseharian. Oh iya, kesehariannya apa di sini kali ya. Iya sih, kalau percakapan, kalau mungkin bisa jelasin saiking no tenki wa do desu ka gitu juga bisa kali ya. Saiking no tenki, cuaca akhir-akhir ini bagaimana ya, bisa ya. Saiking no tenki wa ame desu atau ame ga yoku futte imasu misalnya ya. Bisa seperti itu. Nah, kalau jadi tergantung dari sini ya. Gakusei desu ka, shigoto shite imasu ka? Kalau gakusei no bae wa, jadi kalau gakusei ya ini. Pertanyaan kalau gakusei bisa disambungin ke kemarin yang perkuliahan itu ya. Bisa panjang tuh. Ya. Kuliah di mana, terus ngambil kuliah apa saja, itu bisa disambungin ke sakubung yang kemarin, perkuliahan kemarin ya. Boleh lah kalau mau digabung-gabung gitu. Jadi bervolume ya. Terus bisa
disambung bisa gabungkan gitu ya dengan sakubung tentang perkuliahan gitu. Ya, terus kalau yang kerja ya, kalau yang kerja shigoto ya, donna shigoto nani o shite imasu ka, donna shigoto o shite imasu ka gitu ya, boleh. Ini masih yang seputar shigoto ya. Mainichi shigoto o shite imasu ka gitu, boleh. Bisa ya macam-macam ini. Dokode. Jadi manfaatkan 5W 1H itu yang pernah saya ceritain ya. Apa, di mana, kenapa ya. Di dokode shigoto o shite imasu ka. Doshite kan gitu. Doshite sono shigoto o shite imasu ka, banyak sekali. Apalagi? Kalau kebiasaan sebelum tidur sensei. Ya, Boleh ya. Ini kan tadi tentang, ini kan keseharian ya, kita juga nggak tahu ini kesehariannya yang kayak gimana gitu, apakah keseharian orang kerja, keseharian orang yang belajar ya, keseharian pelajar yang lagi kuliah online ya. Jadi harus spesifik juga, jadi biar bisa membuat pertanyaan yang spesifik juga ya. Neru mae gitu ya, sebelum tidur ya, neru mae ni nani o shimasu ka, bisa seperti itu. Okita atau nani o shimasu ka gitu juga bisa. Ya. Nanti kalau sudah menyusun pertanyaan kan pasti kebayang jawabannya ya. Nah pasti dari situ kebayang ini kesulitannya, saya nggak bisa ngekspresin yang ini nih gitu kan. Ya. Jadi kalau kalian sudah punya rencana yang baik, itu pasti muncul masalah yang lain. Tapi dengan munculnya masalah yang lain itu kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Ada lagi? Kira-kira apa ya keseharian? Kalau soal hobi gitu nyambung gak sih sensei sama keseharian? Boleh nyambung juga. Misalnya punya hobi apa, nah biasanya saya sebelum tidur tuh bikin Gundam dulu misalnya sampai jadi baru tidur misalnya. Ya, ternyata jadinya 3 hari ya baru tidur. boleh disambungin, bisa juga, bisa dikaitkan dengan sakubung tentang hobi, boleh ya. Silakan, apalagi kira-kira? Apalagi ya? Udah kali ya kira-kira segitu untuk yang keseharian. Selanjutnya tentang liburan ya, liburan. Kira-kira apa? Ayo dong. Mungkin tempat atau negara yang pernah dikunjungin atau kesukaan. Boleh. Yasumi. Kalau liburan itu kan maksudnya liburan gimana nih? Jalan-jalan, kalau jalan-jalan itu kan ryoko ya. Kalau liburan itu kan yasumi ya. Maksudnya jalan-jalan kali ya. Ya. Iya. Ryoko ni ya, ryoko ni doko ni itta koto ga arimasu ka? Ya, jadi untuk wisata itu kalian pernah pergi kemana ya? Seperti yang ditanyakan di chat ya, terima kasih.
Oke. Terus gimana lagi? Ayo. Itsu ikimasu ka? Kenapa? Ikimashita ka? Ya, doko ikimashita ka? Boleh. Yasumi no hi misalnya. Doko ikimasu ka? Gitu ya, boleh. Maksud saya itsu sensei. Oh, itu ya. Sorry. Itu ikimashita ka gitu ya. Oke, sorry. Ya, apalagi? Kemana kan? Kemana? Kapan? Kenapa pergi ke situ kan? Boleh kan? Sensei. Alasan. Iya, boleh. Doshite sono asoko boleh, sono kuni boleh, ya. Sono kankochi ni ikimashita ka gitu kan juga boleh ya. Ya, yang lain juga ya yang belum ngobrol nih, ayo. Jadi silakan apalagi ya. Dareto. Nah itu bagus ya, sip. Dareto ikimashita ka itu juga boleh ya, sip, mantap. Silakan. Ada lagi? Kalau berapa lama di situ, apa sih maksudnya, kayak berapa lama liburan di situ mungkin sensei? Oh ya, boleh. Oh, ini juga ada nih di chat ya. Itsukara gitu kan, itsumade gitu kan, lebih gampang kan kalau begini. Itsukara itsumade ikimashita ka gitu. Terus nginep di mana kan? Doko ni tomarimashita ka gitu kan. Misalnya di hotel ya, tomatta atau gini aja, hotel wa donna hotel desu ka misalnya. Ya, jadi mungkin nanti menggambarkan bangunannya ya, kamarnya seperti apa ya. Heya wa donna kanji desu ka? Heya wa hiroi desu, jadi menggambarkan ruangan ya, hiroi, ada apa di dalamnya ya. Nani ga arimasu ya, teribi ga arimasu. Pakai yang mudah dijangkau dulu aja ya. Apalagi? Tanoshi desu ka? Nah itu ya, karena kalau sudah lampau berarti tanoshi kata desu ka gitu ya. Kayak apa sensei tanya apa ya, kayak di perjalanan itu di Ryoko itu ada pengalaman mengesankan atau pengalaman yang gimana gitu. Oh iya, boleh. Apa ya? Ryoko no aida gitu ya. Omoshiroi koto ga arimashita ka gitu ya. Kayak misalkan di suatu tempat liburan itu ada kayak barang-barang apa aja sih yang bisa dijadiin oleh-oleh gitu. Bisa nggak, Iya, Sensei? boleh. Ini juga ada di chat ya. Omiyage o kaimashita ka, pertama itu dulu ya. Donna omiyage o kaimashita ka, atau boleh juga sono kankochi ni, di objek wisata itu donna omiyage ga arimasu ka gitu ya. Banyak banget ya. Apalagi kira-kira pergi menggunakan apa? Nah, boleh tuh. Gilang, makasih Gilang. Berarti di sini kali ya urutannya. Nani de ikimashita ka gitu kan ya. Nani de. Boleh, makasih Gilang. Apalagi tuh?
Ya, jadi saya berharap semoga dari kalian sama-sama berpikir mengenai tema-tema ini bisa mulai apa ya, panas mesinnya. Panas hatinya kapan selesainya kuliah ini. Ye, 2 pertemuan lagi. Apa ciri khas tempat itu? Boleh nih, ya, alasan kenapa ke sana boleh, boleh. Berarti habis C ya, D. Sono kankoji no tokucho ya. Wa nan desu ka? Boleh. Tokucho wa nan desu ka gitu ya. Apalagi kira-kira? Silakan. Kalian Sensei, silakan. kalau soal harga barang-barang itu saya suka yang tadi nyambungin soal pernak-pernik itu oleh-oleh, Sip, harga mantap. oleh-oleh di tempat itu. Iya, iya, iya. Ini ya, omiyage no nedang wa do desu ka gitu ya. Suasana di sana, makasih Salman gitu dong ya. Sip. Boleh, boleh. Ini kita skip dulu deh. Sono basho atau kangkochi juga boleh ya. Atau bisa juga hotel no nuansa itu apa bahasa Jepangnya, ada yang tahu? Fuh, fuh, fung, fung o funjata. Fungiki. No fungiki wa do desu ka gitu ya. Do desu ka? Gitu, oke ya. Terima kasih Salman. Ada lagi yang lain? Silakan. Banyak banget ya. Jadi mungkin kalau kalian nulis tentang liburan ya, tentang jalan-jalan kemana, bisa menghasilkan karangan yang banyak ya, lumayan tuh. Ada lagi? Sensei, mau nanya bedanya koki sama fuiki apa sensei? Bedanya apa? Koki sama fuiki. Fungiki. Gimana ya bacanya? Kuki ini sama fungiki. Gini ya. Iya sensei. Kuki itu ya udara di sekitar. Ya. Kalau fungiki ya nuansa ya, nuansa apa, suasana, nuansa, suasana ya, suasana. Lebih tepat bahasa dekat dengan bahasa Indonesia suasana kalau fungiki ya. Kafe no fungiki wa do desu ka? Watashi wa itsumo, misalnya ya, itsumo Starbucks ni ikimashita. Pondok bambu no Starbucks ni itte imasu. Sono kafe no fungiki wa totemo apa ya? Shizuka de apa ya? Apa ya? Fungiki, suasananya tenang gitu ya. Shizuka de benkyou ni ii to omoimasu misalnya ya. Fungiki itu seperti itu kira-kira. Nah, kalau kuki itu misalnya Jakarta no kuki kitanai desu ne. Baiku toka kuruma ga okute kuki kitanai desu ne. Udaranya kotor ya gitu. Seperti itu kira-kira bedanya kali ya. Atau ada Koki lebih ke udara ya sensei. betul, ada juga kuki yang dipakai untuk menggambarkan suasana juga ada sih, tapi misalnya Sensei kayak koki yomu gitu. ya misalnya tiba-tiba ada temennya yang lagi berduka, terus tiba-tiba ngajak ke ayo kita makan-makan yuk gitu misalnya. Nah, kan itu nggak baca suasana ya. Nah, itu biasanya lebih dipakai kuki ya untuk menggambar gitu. Kuki ga wakaranai shito, kuki ga yomenai shito ya, misalnya kayak gitu. Seperti itu juga ada sih penggunaannya. Ya, kira-kira seperti itu. Hai sensei, arigatou gozaimasu. Oke, sama-sama. Ada lagi seputar liburan atau jalan-jalan? Sensei, kalau soal fasilitas di tempat itu Boleh, bagaimana, Sensei? boleh ya, fasilitas ya.
sono basho sono kankochi hotel no setsubi, ya. Fasilitas itu setsubi. Ada gym misalnya, ada kolam renang, ada bungee jumping misalnya, ya. Bungee jumping itu bukan fasilitas, ya. Ada apa lagi? Fasilitas itu yang bentuknya kayak ini, ya, bangunan gitu, kayak Ada onsen gitu. ya, boleh kayak gitu. No setsubi wa do desu ka? Sono basho hotel ni, atau juga bisa pertanyaan seperti ini. Ni donna setsubi ga arimasu ka? Bisa juga pertanyaan seperti ini, ya. Pool ga arimasu. Gym ga arimasu. Soshite apa lagi, ya? Cafe mo arimasu. Suteki na cafe desu. Soshite iroiro na setsubi ga arimasu gitu, ya. Bisa. Terus harga kamar hotel boleh, ya. Berarti di sini, ya, di heya wa donna kanji desu ka? Apa ya? Biaya menginap, ya. Shuku haku, janganlah susah. Sono heya no nedang, gitu aja lah. Nedang wa ikura desu ka? Boleh kayak gini. Atau misalnya mau yang lebih kompleks, bahasa Jepangnya shuku haku ryoking, ya. Biaya menginap, ya. Shuku haku itu menginap, ya. Shuku haku suru itu menginap. Shuku haku ryoking wa ikura desu ka? Bisa juga gini. Shuku haku ryoking. Ya, ada lagi? Banyak, ya, lumayan, ya. Kalau harga tempat wisatanya sih, tapi Oh, bukan harga hotelnya. biaya masuknya, ya. Iya, saya semacam itu. Oke. Sono misalnya Kankochi no nyujo ryo. Salah. Nyujo ryo-nya nih, ryoking yang ini nih. Nyujo ryo wa ikura desu ka? Gitu, ya. Boleh. Biaya masuknya berapa, ya, gitu. Sip. Ada lagi? Tapi, ya, ini waktunya juga terbatas, ya. Jadi kita move on dulu. Kira-kira ini, ya, lumayan banyak, ya, untuk yang liburan jalan-jalan. Selanjutnya yang menjaga kesehatan tubuh. Kenapa nih? Nah, kira-kira gimana nih? Mungkin menjelaskan dulu, ya, kondisi Indonesia sekarang bagaimana, gitu, ya. Indonesia no corona misalnya virus boleh coronavirus no keadaan jokyo wa do desu ka? Gitu, ya. Gimana kondisinya sekarang? Yang udah tertular berapa orang, ya. Terus apa yang diperlukan untuk yang menjaga untuk supaya tidak tertular itu apa, gitu kali, ya. Corona virus ni kakaranai yoni, ya, gitu. Kalau kena virus, gitu, ya, itu bahasa Jepangnya virus ni kakaru, ya. Virus ni kakaru, jadi kena. Jadi supaya nggak kena, gitu kan, coronavirus ini kakarano yoni nani ga hitsuyo desu ka? Misalnya kan menjaga kesehatan, gitu kan. Terus
eh, apa dong pertanyaan selanjutnya? Sensei, Genki desu ka? Genki desu ka? Silakan. kalau misalkan makanan atau minuman yang kayak misalkan yang punya darah tinggi kan nggak boleh makan daging ya sensei. Itu apa sih namanya? Pantangan ya? Ya, Apa, Sensei? pantangan makanan apa ya? Pantangan itu bahasa Jepangnya apa ya? Nggak ada kata-kata khusus kali ya itu ya. Kalau kimchi lebih ke larangan. Iya, kelarangan sih. Ya, misalnya apa ya? Misalnya pertama gini deh, untuk yang ini kan kita harus menjaga kesehatan ya. Nani ga hitsuyou desu ka? Misalnya menjaga kesehatan ya, kenko o tamotsu ya, menjaga kesehatan tamotsu. Nah, untuk menjaga kesehatan apa yang diperlukan gitu kan? Kenko tamotsu tame ni nani o sureba ii desu ka gitu kan? Donna tabemono o tabereba ii desu ka gitu kan, boleh. Donna undo udong undo sureba ii desu ka. Nah, di sini mungkin nanti bisa diceritain makanan apa yang sebaiknya harus ya. Alergi arimasu ka gitu ya. Boleh. Alergi ga arimasu ka misalnya. Boleh, terima kasih. Terus corona virus no kensa o uketa koto ga arimasu ka gitu ya. Apakah pernah memeriksakan diri terkait coronavirus ya, kensa o ukeru. Jadi kita menerima pemeriksaan gitu ya. Oke. Terus apa lagi dong? Kira-kira. Kayak riwayat penyakit gitu ya. Oh, riwayat penyakit ya, boleh. Imamade omoi byoki misalnya. Atau donna byoki. Imamade donna byoki. Apa ya? Jawabannya pertanyaan. Imamade donna byoki ni kakarimashita ka gitu kali ya, lebih gampang. Imamade donna byoki ni kakarimashita ka? Imamade iro-iro na byoki ni kakatta koto ga arimasu misalnya ya. Influenza, chifusu nado desu misalnya. Ichiban taihen datta no wa ichiban taihen na byoki wa nan deshita ka, juga boleh kayak gini ya. Flek paru-paru apa ya sensei? Aduh, flek paru-paru ya. Hai paru-paru itu kan hai ya. Kalau flek paru-paru itu kan kompleks ya. Jadi kita pakai yang sederhana aja. Hai no byoki. Sorry. Hai no byoki ni kakatta koto ga arimasu. Ini bukan pertanyaan sih ya. Ini contoh ya. Jadi penyakit berkaitan sama paru-paru gitu ya. Pernah
terkena penyakit yang berkaitan dengan paru-paru ini, kira-kira begini. Terus kalau kayak nanya di mana tempat sampah kalau mau pengen muntah, nah itu dia. Muntah bahasa Jepangnya haku ya, hakitai toki. Nah, ini pertanyaannya apa? Saya bingung. Ini percakapan dong ya. Sumimasen, hakitai desu keredomo, gomi bako arimasu ka? Somo-somo, tapi masalahnya gini, apakah tempat sampah itu emang tempat untuk muntah? Itu dia pertanyaannya. Ya. Hakike ga shimasu ya. Saya mual gitu. Hakike ga shimasu keredomo, hakike ga shimasu ga haku tokoro arimasu ka? Gitu ya. Contoh, sebagai sebuah pertanyaan juga nggak ini kali ya. Nggak usah nanya lah. Nanya ini ya toire doko desu ka gitu aja. Ya. Jangan dijelaskan lagi kalau begitu ya. Nggak ada waktu buat ngejelasin, mungkin ya udah di sini kali muntahnya ya. Toire wa doko desu ka gitu aja ya. Terima kasih. I'm escaping to the one place that hasn't been bla bla bla. Silakan. Sensei, masih berkaitan sama yang penyakit itu, kan kalau misalkan kita punya penyakit apa nih misalkan, terus kita kayak berapa kali sehari sih, kayak misalkan kita ke rumah sakit tuh kayak berapa kali gitu buat nyembuhin penyakit itu, bisa nggak Sensei? Bisa. Misalnya ya, sono byoki ni tsuite, sono byoki o, misalnya misalnya dari sini dulu, doko no byoin no sensei ni mite moratte imasu ka gitu ya. Tapi ini agak susah. Bentar, saya pikirin yang lain dulu. Sono byoki ni tsuite, tentang itu ya. Doko no byoin no sensei. Kalau dokter itu juga sensei ya. Sono byoki ni tsuite doko no byoin no sensei to sodang shite imasu ka gitu ya. 1週間 nankai byoin ni ikimasu ka juga boleh ya. Atau 1週間 atau ikagetsukan ni gitu ya. Nankai boleh seperti itu ya. Ada lagi yang lain? Kayaknya waktunya udah banyak ya, udah cukup melewati waktu yang sudah waktunya sudah habis. Jadi nanti untuk sementara nanti ini saya saya rekap dalam sebuah file Microsoft Word, nanti saya kirim ke kalian lewat GCR atau lewat portal ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Sensei, kalau mau pakai pertanyaan tambahan di luar yang tadi itu masih bisa kan ya, Sensei? Boleh banget, silakan. Hai Sensei, arigatou. Ada lagi? Silakan. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, terima kasih untuk waktunya hari ini. Nanti saya rekap yang tadi ya, saya kirimkan nanti saya kasih kabar lagi lewat WhatsApp. Itu saja hari ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Otsukare sama des. Bye bye. Hai, arigatou gozaimasu. Hai, kirimasu.